Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Bagus Pratama, NPM belakang saya 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi antar tabel dari tabel perpustakaan. Oke, kita sekarang akan membuat tabel-tabelnya ya. Tabelnya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya teman-teman. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah tabel buku. Tabel buku. Lalu di sini ada primary key. Kita ganti ya data type-nya menjadi chart. Lanjut ke judul buku. Judul buku tetap menggunakan data type varchar ya. Dan ini lanjut tahun terbit. Tahun terbit menggunakan date. Lalu selanjutnya ada jumlah buku. Jumlah buku menggunakan INT. Salah. Sorry. Gini ya teman-teman. Lalu ini sudah semua. Selanjutnya tabel penerbit. Sini ada primary key. Kita ganti ya menggunakan char. Lalu atributnya ada nama penerbit menggunakan varchar. Lalu lokasi penerbit. Ini menggunakan varchar juga ya. Oke, setelah itu lanjut ke tabel 3. Tabel 3 ialah kategori buku. Sini tetap menggunakan primary key. Data type-nya diganti dengan char. Dan di sini ada nama kategori. Menggunakan varchar juga ya. Oke, kita rapikan dulu. Tabel yang keempat ada peminjam. Peminjam tetap menggunakan primary key. Kita ganti dengan char.
Lalu ada tanggal pinjam. Tanggal pinjam ini menggunakan date ya. Lalu di bawahnya ada denda. Ini menggunakan desimal. Lalu di bawahnya ada jumlah pinjam. Jumlah pinjam menggunakan INT. Lalu tanggal kembali ya. Menggunakan date juga. Oke, sudah. Lanjut ke tabel yang kelima. Tabel yang kelima ada suplai buku. Suplai buku. Suplai buku menggunakan primary key. Jadi dengan char. Ada tanggal supply. Ini diganti date ya. Lalu ada jumlah supply. Ini menggunakan INT. Oke, sudah. Ya teman-teman, ini tadi lupa ya. Belum dikasih not null-nya. Ini sudah. Oke, kita lanjut ke tabel 6. Sini tabel 6 ada transaksi. Tetap menggunakan primary key, menggunakan char, jumlah transaksi. Jumlah transaksi menggunakan INT. Oke, sini bawahnya ada tanggal transaksi. Tanggal ini setiap tanggal menggunakan date ya teman-teman. Oke, sudah transaksi. Sekarang lanjut ke tabel 6. Tabel 7. Tabel 7 ada anggota. Anggota tetap menggunakan primary key. ID anggotanya menggunakan char. Di sini ada nama anggota. Menggunakan varchar. Varchar. Not null. Lalu di bawahnya ada
alamat anggota menggunakan varchar juga ya, varchar. Lalu ada nomor telepon menggunakan varchar, langsung aja. Di bawahnya ada NPM menggunakan varchar juga ya. Lalu lanjut ke tabel yang ke-8. Yang ke-8 adalah tabel pegawai menggunakan primary key juga. Ini char, ID pegawainya menggunakan char ya. Lalu ada nama pegawai. Pegawai. Ini menggunakan varchar. Lalu alamat pegawai menggunakan varchar juga. Lalu ada nomor telepon, nomor telepon pegawai ya. Dan di sini menggunakan char. Lalu di bawahnya nomor telepon ada jabatan. Jabatan ini menggunakan varchar. Oke, ini sudah ya. Lalu lanjut ke tabel 9. Tabel 9 ini ada jurusan. Jurusan menggunakan primary key juga. Ini menggunakan char, ID jurusan. Atributnya ada nama jurusan. Menggunakan varchar. Oke, sudah. Oke ya, teman-teman. Kita sudah mengisi atribut-atribut di 9 tabel tersebut. Lalu kita relasikan. Pertama-tama kita relasikan ke buku dan penerbit ya. Tabel buku dan tabel penerbit. Tabel buku pasti berelasi dengan tabel penerbit dan relasi tabel buku dan tabel penerbit adalah one to many. Kenapa one to many? Karena penerbit, setiap penerbit dapat menerbitkan buku, tetapi setiap buku hanya diterbitkan oleh satu penerbit saja. Oke, kita coba one to many ya. One to many. Oke, nah ini ada yang lampu merah ini, tanda-tanda merah ini. Lalu, oleh karena itu relasi tabel buku dan penerbit adalah one to many. Begini ya teman-teman. Lalu yang kedua, lanjut yang kedua ada tabel buku dan tabel kategori buku. Oke, tabel buku dan tabel kategori buku ini berelasi one to many.
Kenapa one to many? Karena setiap buku pasti hanya memiliki satu buku saja, memiliki satu kategori buku saja. Tetapi satu kategori pasti memiliki banyak buku. Oke, kita sambungkan dulu ya teman-teman. One to many. Oke, nah begini. Nambah. Tanda merah-merahnya menambah ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada tabel buku dan tabel peminjam. Ini minggir dulu. Oke, sini ya teman-teman. Relasi tabel buku dan tabel peminjam adalah one to many. Kita sambungkan terlebih dahulu saja. Begini ya teman-teman. Eh, Kenapa tabel buku dan tabel peminjam ini one to many? Karena satu buku banyak dipinjam oleh peminjam. Tetapi peminjam dapat meminjam lebih dari satu buku. Oleh karena itu disebut relasi one to many, teman-teman. Oke, lanjut yang keempat. Ada buku, ada tabel buku dan transaksi. Oke, pas di bawahnya. Tab Relasi tabel buku dan tabel transaksi ialah one to many. Kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, begini. Kenapa tabel buku dan tabel transaksi one to many? Karena setiap transaksi yang dilakukan pasti menghasilkan banyak buku. Dan pastinya setiap buku hanya satu transaksi saja. Satu transaksi ini dapat melakukan berbagai banyak buku atau pembeli berbagai banyak buku. Oleh karena itu disebut dengan one to many. Relasi buku dan tabel transaksi. Hubungan antara tabel buku dan tabel transaksi. Oke, kita lanjut di kali ini di transaksi ya, transaksi dan suplai buku. Di mana suplai buku di sini. Oke, ini pindah di atas dulu. Hubungan atau relasi antara tabel transaksi dan tabel suplai buku adalah one to one. Ini kali ini one to one ya, bukan one to many. One to one itu menggunakan ini. Oke, kita coba. Nah, begini. Kenapa tabel transaksi dan tabel suplai buku disebut dengan one to one? Karena pada transaksi ini pasti memiliki tanggal order juga jumlah suplai yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, hubungannya ialah one to one. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke tabel peminjam dan tabel pegawai. Peminjam dan tabel pegawai. Apa hubungannya tabel peminjam dan tabel pegawai? Hubungannya adalah one to many. Kita coba terlebih dahulu one to many ke pegawai. Begini ya, peminjam dan tabel pegawai. Hubungannya one to many. Kenapa? Karena setiap pegawai dapat mengawasi atau melihat banyak buku atau banyak peminjam, tetapi satu peminjam
hanya dapat diawasi oleh satu pegawai. Oleh karena itu, relasinya atau hubungannya ialah one to many. Begitu, teman-teman. Lalu di sini ada hubungan antara tabel peminjam dan tabel anggota. Kita taruh sini aja. Hubungannya adalah one to one. Gini aja. Nah, sebentar ya. Oke, lanjut. Peminjam, tabel peminjam dan tabel anggota. Apa hubungannya? Hubungannya adalah, relasinya adalah one to one. Kita one to one dulu. Nah, begini teman-teman. Mepet banget ya. Oke, kenapa tabel peminjam dan tabel anggota ini one to one? Karena setiap anggota hanya dapat melakukan satu kali peminjaman atau satu anggota dapat melakukan satu pinjaman dan juga peminjam ini pasti adalah salah satu dari anggota tersebut. Oleh karena itu, hubungan atau relasi antara tabel peminjam dan tabel anggota ialah one to one. Lalu di sini lanjut ya, adalah hubungan antara tabel jurusan dan tabel anggota. Apa hubungannya? Hubungannya adalah one to many. One to many, jurusan dan anggota. Begini teman-teman. Kenapa hubungannya adalah one to many? Karena setiap anggota pasti memiliki satu jurusan. Tetapi, satu jurusan memiliki berbagai banyak anggota. Gitu. Dan begini penampakannya ya teman-teman. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, begini. Oke, baik teman-teman. Sekian penjelasan materi relasi ini ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.